Ya pertanyaan anak-anak kecil lah, tentang lift, tentang kereta, tentang apa ya, kita jawabin aja gitu biar dia happy dan ada tambahan apa ilmu lagi kan. Walaupun berat gitu melepaskan Sultan. Tapi sekarang gimana sih? Ya jadi kan ini udah ke berapa bulan ya, dari bulan Agustus, September, Oktober, November. Udah 5 bulan sebenarnya Sultan udah di pondok. Tapi yang namanya dia kan masih SD kelas 1. Jadi aku juga di sini nggak pengen maksain anak. Aku komitmennya sama Sultan, abang kalau abang kepingin pulang, mami insya Allah jemput gitu. Jadi abang jangan khawatir. Nah kadang-kala dia misalkan di weekend, mami aku boleh pulang nggak, mau main sama adik-adik. Ya aku masih mengiyakan, ya udah mami jemput. Nah otomatis kan hari Senin udah sekolah lagi, jadi harus aku anterin gitu. Dan alhamdulillah dengan komitmen yang begitu, dia juga merasa tidak ibaratnya nggak dititipin, nggak di itu. Jadi dia memang ya ini hari sekolahnya aku. Terus one day aku mau pulang, mami oke kok gitu. Tapi itu juga Mbak April tetap melakukan kewajiban sebagai ibu, kayak bikin seragam, gesper, segala macam. Iya, jadi sebenarnya itu hal-hal yang ngangenin ya, karena memang kalau dia di rumah itu kan kita bisa tanya, abang mau makan apa, terus abang lagi pengen ngemil apa. Biasanya tuh aku sama anak-anak bikin ya, meskipun cuma bikin jelly bareng-bareng, atau mau makan apa pasti ya udah besok mami masakin ya gitu. Tapi kan dia saat di pondok aku nggak bisa nanya dia mau makan apa gitu. Dan memang aku juga kan pengen bikin dia jadi mandiri dan lebih tough lah. Jadi memang aku nggak mau terlalu manjain untuk dia aku kirimin makanan terus, misalkan nggak gitu juga. Jadi biar dia berbaur sama teman-teman lainnya di pondok. Nah saat-saat kayak begitu aku nganter tuh kemarin, dia kan masih pakai baju gamis ya kan, gamis biasa gitu. Jadi ini hari sekolah, ya udah aku bilang aku aja yang makein gitu. Terus udah gitu kan selain kangen juga memang ya kayaknya pas itu kan kegiatan yang jarang aku lakuin kan karena dia udah di pondok. Jadi ya udah sini mami pakein. Terus udah rapi, ayo dia bilang mami anterin aku sampai depan kelas ya gitu. Lewat mana? Jadi dia tuh ngeharusin pakai mobil, mami jalan kaki aja enggak, pakai mobil. Jadi agak muterin pondok dulu gitu, terus taruh mobil di sini mami, ya udah ayo kita jalan gitu. Jadi jalan bareng ya. Semoga dengan kayak gitu abang tuh mengingat bahwa aduh jadi sedih ya. Jadi ada kenangan itu gitu di batinnya dia, di ingatan dia bahwa pondok ini mami bukan lagi melepas Sultan untuk meringankan mami, tapi ini tuh yang terbaik buat Sultan dan Sultan harus tahu ini akan baik buat Sultan ke depan, dan mami bahagia kalau Sultan bisa jadi anak yang bisa tough di situ, bisa dapat banyak ilmu di pondok gitu. Tapi sejauh ini kan 5 bulan tadi Mbak April ya, sudah ada mungkin kemajuan apa nih dari si Sultan sendiri gitu, terus juga mungkin diimplementasikan kepada adik-adiknya gitu? Banyak banget. Aku tadinya agak khawatir gimana ya, Sultan nih memang anaknya cuek, terus udah gitu anaknya juga mau-maunya deh gitu. Tapi aku tanya sama gurunya dan semua tuh sabar banget. Jadi Bunda April ini semua by proses. Iya aku paham sekali, yang penting di pondoknya semuanya mau menerima Sultan gitu. Toh aku juga paham bahwa ini anak ya kalau dibilangin juga agak susah di rumah gitu kan. Jadi ya enggak kok, kami insya Allah bisa sabar menangani Sultan. Dan progresnya makin kesini tuh ya masya Allah ya, dia kan ya di sana kan nggak ada gadget yang pertama. Terus tontonan juga ya mereka jarang sekali ya, mereka lebih banyak main sama teman-teman, ngaji, sekolah, terus udah gitu istirahatnya juga diatur di sana, disiplinnya bagus. Jadi aku dapat laporan setiap kali azan tuh Sultan udah paling pertama datang, terus manggilin teman-temannya, ayo sholat gitu ya, alhamdulillah. Terus Sultan juga bahasa Arabnya udah ya, sekarang kan pengenalan benda-benda gitu ya, dia udah hafal alhamdulillah.
Terus ngajinya juga surat-surat pendek udah semakin bertambah. Jadi kalau dia pulang gitu, abang ngaji apa di sana? Dia potongan ayat lah. Aduh bang, iya tar lu bang. Mami lupa itu surat apa bang? Kita cari dulu jadi sama-sama belajar gitu ya. Ya, terus alhamdulillah juga sekarang subuh tuh abang udah, mami ayo bentar lagi subuh. Dia nggak pakai alarm bisa gitu ya. Mungkin ya karena kebiasaan juga gitu. Jadi mami masih nunggu alarm loh bang. Jadi gitulah, alhamdulillah ada perubahan walaupun sedikit, dan kita harus menghargai itu. Tapi ada pembagian tugas ya sih antara Mbak Apel sama Ustadz gitu. Mungkin Ustadz bagian apanya, terus Mbak Apel bagian nanti penjemputannya untuk ngurusin pakaian segala macam. Jadi kalau Ustadz kan memang masih sibuk ya dengan kegiatan. Nah Ustadz paling tanya ke aku bagaimana keadaan Sultan ya. Kalau Sultan ada di rumah pasti ayahnya tuh abang ikut ayah yuk gitu. Ayah mau kesini sini. Abang ikut diajak. Jadi biar bonding sama ayahnya. Nah aku biasanya kan menyiapkan prepare kebutuhan Sultan lah. Abang lagi kangen makan apa gitu. Terus biasanya aku mau bobo sama mami, dia biasanya cerita, dia kasih pertanyaan-pertanyaan ke aku gitu ya, pertanyaan anak-anak kecil lah tentang lift, tentang kereta, tentang apa ya, kita jawabin aja gitu biar dia happy dan ada tambahan apa ilmu lagi kan. Dan aku sering banget untuk ngajarin Sultan, bang abang punya adik 2, jadi abang yang rajin sekolahnya ya, ngajinya, nanti abang kasih contoh ke adik-adiknya gitu. Mami tuh bangga sama Sultan yang udah mau berangkat mondok. Mungkin waktu mami kecil mami belum bisa kayak gitu, tapi abang anak hebat, abang anak kuat. Jadi abang yang rajin di sana, sayangin teman-temannya, sayangin semua ustadz-ustazah di sana. Abang pokoknya anggap itu juga rumah abang gitu. Jadi senyaman mungkin. Iya mami gitu. Jadi iya, insya Allah kan dengan anak pertama udah bisa mondok, cita-cita aku sama Ustadz kan si kembar juga insya Allah mau dipondokin gitu. Itu kapan sih kemarin? Insya Allah SD juga, tapi kan sekarang masih 3 tahun, jadi sekarang sudah mulai ya belajar ngaji di rumah, panggil guru juga, ustazah juga iya, terus udah mulai aku sounding. Abang kemana mami? Abang ke pondok. Kenapa abang senang di pondok? Iya karena di pondok abang banyak teman-temannya, abang bisa main, lapangannya luas. Di sana abang ngajinya, udah ngaji jadi makin pintar lagi. Aku mau mami pondok. Nah udah denger kata-kata itu aja tuh menurut aku udah, aduh alhamdulillah gitu ya. Jadi Sultan ini ternyata tidak menimbulkan trauma untuk adik-adiknya tentang pondok. Sultan ini ternyata bisa bikin adik-adiknya juga tertarik untuk tahu apa sih pondok itu, kayak apa sih di sana gitu. Tapi yang paling berat sebenarnya Mbak Apel sendiri atau Ustadznya yang melepas Sultan? Namanya orang tua tuh ya, mau ibu atau bapak pasti berat ngelepas anak. Tapi ya lagi-lagi kan kita juga harus tahu kapasitas diri. Aku misalkan dengan segini kegiatan, mampu gak sih aku untuk konsisten untuk ngajarin Sultan terus menerus? Kadang-kadang tuh lost juga gitu, udah dicoba pun lost, apalagi aku bukan ngurusin Sultan aja, ngurusin adik-adiknya juga, ngurusin rumah, ngurusin bisnis gitu, apalagi ayahnya yang banyak kegiatan di luar. Jadi kesepakatan adalah ya udah kita pondokin, dan kita juga tetap pantau gitu loh bagaimana Sultan di sana, apakah Sultan merasa happy. Yang penting kan itu ya, untuk seorang anak itu kan dia yang penting tidak ada masa kecil dia yang terenggut gitu, dan aku melihatnya begitu. Dia di sana nyaman banget, dia di sana tuh bisa main sama siapapun, sama Bu Nyai sama Pak Kiai pun Sultan ya memang kayak anak sendiri gitu. Jadi ya alhamdulillah lah Sultan tahu di sana ada bunda, bunyanya tuh dia panggil bunda, terus Pak Kiai dipanggil abah, ada ayah, abah dan bunda, di rumah ada mami ada ayah gitu. Jadi Sultan yang doain banyak ya, orang tuanya banyak, iya mami gitu. Alhamdulillah sih mau nurut lah. Oke, nanti juga ada netizen yang bilang lebih baik berat sekarang dibandingkan nanti menyesal tua. Gimana tanggapannya Mbak?
Itu sebenarnya kalimat yang benar banget. Karena ya kalau aku nggak usah melihat orang lain tapi merefleksikan ke diri aku sendiri ya. Dulu aku nggak pondok, terus bagaimana orang tua aku tuh nyaranin aku untuk ayo sholat, ayo ngaji, itu susahnya minta ampun. Aku ngerasain dulu tuh kecil aku daripada ngaji mendingan kabur atau naik pohon gitu, bisa-bisaan kayak gitu loh. Terus pas udah SMP SMA lebih banyak main kan sama teman kan. Sebenarnya yang aku pikir adalah ya Allah, aku banyak lakuin hal sia-sia deh gitu. Tapi beda dengan Ustadz nih, perbandingannya Ustadz yang dari kecil udah mondok, ya kegiatannya memang dia sangat antusias dengan misalkan liburan, wah liburan mau main kemana nih, misalkan main ke tempat rekreasi atau ke rumah saudara, bisa ada begitunya gitu. Ternyata walaupun jauh dari orang tua tapi saat libur itu bondingnya pas bagus banget. Nah aku ngerasa aku nggak pengen anak-anak aku ngerasain penyesalan kayak aku gitu. Jadi ya udah, aku setuju sama Ustadz untuk anak-anak berangkatin di pondok. Nah, nih Mbak Pril nih, sorry lagi nih. Ada juga nih, ini di luar dari konteks nih sebenarnya. Apakah itu? Di video itu sampai ada yang detail banget ngelihat Mbak April naruh cincin di telunjuk. Masa si Usul katanya nggak tahu namanya pakai cincin telunjuk? Iya ya, ajarin dong. Iya. Jadi gini, aku orang yang sebenarnya jarang baca komen. Tapi aku sebagai ibu, aku tahu prioritas aku di mana, fokus aku di mana. Jadi I will do my best sebagai ibu, sebagai seorang istri. Orang mau bicara apa silahkan, yang penting hubungan aku sama Allah, hablum minannas, aku juga baik-baik aja. Mungkin kan orang yang komen ABCD itu ya yang kenal boleh komen, yang nggak kenal juga boleh komen. Jadi waktu dan tempat dipersilahkan gitu kan, ngomong apa aja. Boleh ngomong yang baik, boleh ngomong yang support, toh itu akan jadi pahala jariah gitu kan untuk menginspirasi orang lain. Tapi boleh juga ngomong yang jelek, silahkan, toh jarinya bertanggung jawab di akhirat. Jadi gak usah dipusingin gitu kan. Untuk hal-hal yang memang aku belum tahu, memang aku bukan ustazah. Jadi ya diberikan ilmu lah gitu. Jadi saya juga alhamdulillah punya suami ustadz, jadi bisa banyak belajar gitu kan, bisa banyak tanya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang aku lost, yang aku memang belum tanya atau memang aku belum diajarkan.